Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sharing ya, yang lagi rame saat ini terkait dengan adanya penggugatan yang dilakukan oleh salah satu dosen ke Kemendikti-Saintek karena merasa bahwa dia dirugikan untuk pengajuan jabatan akademik dosennya dari lektor ke guru besar ya, karena mungkin dia merasa sudah memenuhi segala bentuk persyaratan yang ada namun tidak difasilitasi untuk loncat jabatan dari lektor ke guru besar, atau mungkin ada yang juga yang mau loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala. Tapi sebelum kita bahas ini lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal internasional Scopus, ataupun prompting untuk menulis jurnal nasional, baik itu Sinta 1 hingga Sinta 6, penulisan buku dengan cepat, dan lain sebagainya, mau bimbingan, itu semuanya tersedia di link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya YouTube saya. Atau Bapak Ibu juga bisa follow Instagram saya, Facebook saya, karena biasanya informasi terkait dengan webinar untuk penulisan artikel maupun untuk karir dosen itu biasanya saya share di Instagram maupun di Facebook saya maupun di thread saya. Oke. Ini informasi yang akan saya sampaikan itu Bapak Ibu terkait dengan perubahan aturan kenaikan jabatan akademik dosen, di mana kalau dulu itu ada loncat jabatan yang memang dibahas di dalam Permendikbud Ristek ya, Permendikbudristek nomor 92 tahun 2014, kemudian POPAK 2014 dan juga POPAK 2019. Nah, tetapi di dalam Kemendikbud nomor 209 sama Ristek Saintek itu nomor 63, Kemendikti Saintek nomor 63 itu sama sekali tidak menyebutkan fasilitas untuk loncat jabatan. Sehingga kedua aturan tersebut yang terakhir ini yang 2024 dan 2025 itu sangat merugikan bagi teman-teman dosen yang dalam kategori adalah dosen-dosen yang berprestasi atau yang produktif. Nah, lalu seperti apa sebenarnya perubahan aturan kenaikan jabatan akademik dosen dan kedudukan secara hukum mana sebenarnya yang paling tinggi? Apakah Permendikbud Ristek nomor 92 atau Kemendikti Saintek nomor 209 dan 63 tersebut. Nah, secara jelas nanti akan saya sampaikan dalam video kali ini. Tapi saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa jikalau ada kesalahan, saya dengan terbuka untuk dikritisi, untuk diperbaiki, karena ini hanya sekedar sharing, saling belajar terkait dengan isu yang sebenarnya kalau ini tidak mencuat ya, penggugatan tersebut, mungkin kita akan diam saja, terutama bagi dosen-dosen yang dalam tanda kutip adalah mereka yang produktif dan berprestasi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dosen ya, ini aturan yang memperbolehkan loncat jabatan. Jadi di dalam Permendikbud nomor 92 tahun 2014 itu pasal 11 ayat 3 itu memperbolehkan loncat jabatan. Kemudian di POPAK tahun 2014 dan 2019 juga itu mengatur mekanisme loncat jabatan. Nah, contohnya misalnya dosen-dosen ingin loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar. Nah, tetapi tetap harus memenuhi syarat utama, dalam hal ini adalah pemenuhan angka kredit dan persyaratan lainnya. Nah, secara garis besar aturannya itu seperti ini Bapak Ibu dosen ya. Nah, ini saya tunjukkan bahwa untuk yang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 tahun 2014 itu di pasal 11 ya ayat 1. Jadi saya percepat karena tadi sudah saya baca dan saya highlight ya untuk Bapak Ibu biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, di sini disebutkan bahwa dosen yang berprestasi luar biasa itu dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik ya 2 tingkat lebih tinggi, dalam hal ini adalah loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor, dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada poin kedua menyebutkan bahwa kenaikan jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor kepala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat dipertimbangkan apabila pertama, paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, kemudian memiliki ijazah Dr. S3,
kemudian memiliki paling sedikit dua ya karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama ya, dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf B ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di pasal 9 ayat 1 huruf B. Kemudian untuk yang poin ketiga, ini yang dimaksudkan ya oleh salah satu dosen tersebut, bahwa kenaikan jabatan akademik dari lektor ke profesor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 itu dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor, kemudian memiliki paling sedikit 4 Bapak Ibu ya, 4 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan memenuhi syarat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat 3 diatur oleh pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Nah, lalu bagaimana kalau kita merujuk kepada POPAK ya 2014 dan 2019 ya. Ini selaras dengan POPAK 2019 dulu ya. Kita lihat bahwa di dalam POPAK 2019 itu juga memfasilitasi adanya loncat jabatan ya. Nah, ini nah Bapak Ibu kita lihat di sini pada tabel 6 itu tugas loncat jabatan, publikasi karya ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan memiliki sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden ya. Nah, di sini ditulis bahwa untuk asisten ahli ke lektor kepala itu wajib minimal 2 buah jurnal internasional bereputasi, sedangkan dari lektor ke profesor itu juga wajib minimal 4 buah. Jadi selaras dengan Permendikbud nomor 92 tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya ini sudah jelas ya, tapi yang ingin saya pertanyakan, kemudian mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa memfasilitasi apakah apa yang saya maksud ini benar ya, terutama pada poin 2 ini. Di sini disebutkan bahwa seseorang yang diusulkan loncat jabatan dari lektor ke profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai dengan penjelasan tabel 7 halaman 31 butir 1, butir 11 dan butir 12.2. Masing-masing di halaman 31, 34 dan 35 dengan karya ilmiah 2 ya. Di antaranya mempunyai SJR jurnal atau Journal Impact Factor Web of Science ya, yang paling sedikit 1, dan 2 diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Nah, ini yang saya maksud, apakah yang 2 pada karya ilmiah yang pertama ini itu adalah 2 karya ilmiah selama sekolah, kemudian yang kedua itu adalah jelas ya 2 karya ilmiah setelah pendidikan, maka dihitung 4. Apakah seperti itu yang dimaksud? Atau 4-4-nya itu adalah setelah pendidikan S3-nya selesai? Gitu, saya mohon masukan ataupun komentar dari Bapak Ibu dosen untuk memahami makna dari ini. Kalau yang saya pahami dari yang poin kedua ini adalah 2 artikel selama sekolah dan 2 artikel setelah sekolah S3 tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang POPAK yang 2000 ini ya, yang 2014 ya, kita lihat bahwa di POPAK 2014 itu juga ada pernyataan yang memfasilitasi untuk ke loncat jabatan. Bahkan di POPAK 2014 ini lebih mudah dipahami, terutama untuk teman-teman dosen yang masih bingung tentang linearitas pendidikan ya, kemudian penelitian dan juga tugasnya di jurusannya masing-masing itu apakah linear, sehingga bisa difasilitasi untuk ke loncat jabatan. Nah, tadi sudah saya highlight Bapak Ibu, kita cari dulu ya sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kenaikan jabatan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kenaikan jabatan secara reguler, normal, dan loncat jabatan. Nah, dalam kondisi normal, proses kenaikan jabatan akademik itu dapat dilakukan oleh dosen menduduki jabatan akademik selama 2 tahun dan memenuhi persyaratan lainnya. Nah, di sini jelas tertulis bahwa dosen dengan prestasi luar biasa. Artinya, di sini itu memfasilitasi yang namanya sistem meritokrasi ya. Dosen yang dengan memiliki kinerja yang bagus ya. Berbeda dengan yang aturan yang terbaru 2024 dan 2025 itu tidak sama sekali memfasilitasi buat teman-teman yang produktif ya atau prestasi gitu. Jadi tidak ada meritokrasinya.
yaitu dosen yang mempunyai publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4, Bapak Ibu. Bagi penulis pertama untuk loncat jabatan dari lektor ke profesor. Ini jelas ya, linear dengan POPAK 2019 dan Permendikbud nomor 92 tadi. Dan sekurang-kurangnya 2 karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan asisten ahli ke lektor kepala. Nah, bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap Bapak Ibu ya, sampai pangkat tertinggi 1 tingkat jabatan di atasnya, yaitu penata tingkat 1, golongan ruang 3D, tanpa penambahan angka kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan angkanya, diperlukan angka kredit 30% dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan. Nah, setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat pembina golongan ruang 4A, baru dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi profesor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik baik reguler maupun loncat jabatan ke jenjang profesor, seorang dosen harus mempunyai pengalaman kerja minimal dosen tetap ya 10 tahun. Itu artinya jabatan pertama Bapak Ibu dapatkan gitu. Nah, di sini itu justru juga mempermudah kita untuk memahami ya matriks kenaikan bidang ilmu S3-nya ya, yang tentu bagi dosen-dosen yang masih bingung bahwa apakah ini linear, kemudian kenapa ajuan guru besar saya ditolak, ya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lihat pada tabel 10 ini ya. Jadi kalau bidang ilmunya sebelumnya itu adalah katakanlah di jurusan A, pendidikannya juga S3-nya di jurusan yang sama, bidang karya ilmiah setelah kuliah S3 itu juga sama, kemudian di bidang penugasan atau di jurusan yang sama, maka ini dapat disetujui menjadi profesor ya. Sama halnya dengan yang poin kedua. Tetapi yang tidak bisa disetujui itu seperti pada ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang nomor 3, bidang ilmu sebelum S3-nya itu di jurusan A, pendidikan S3-nya di jurusan A, tetapi bidang ilmu karyanya, artinya penelitian-penelitiannya, publikasinya itu tidak selinier dengan bidang ilmu maupun pendidikan S3 maupun penugasan profesornya, maka itu ditolak ya menjadi profesor. Nah, maka bagaimana jalan keluar yang kayak gini? Jalan keluarnya berarti karya ilmiahnya ya harus sesuai dengan bidang ilmu maupun pendidikannya serta penugasan profesornya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang poin 4 gitu ya, itu juga akan ditolak kalau misalnya penelitian maupun penugasannya itu ya, karya-karya penelitian maupun penugasannya itu tidak sebidang dengan bidang ilmu S3 sebelum S3 maupun pada saat pendidikan S3. Nah, tetapi juga dapat disetujui ya untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmu dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir itu jika posisinya seperti pada nomor 5 ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kasus ya, kalau misalnya ditolak menjadi profesor itu, ini adalah pada poin 6 ya. Bisa dilihat seperti ini mekanismenya, dan poin ke-7 juga ditolak ya, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ketiga aturan ini itu memfasilitasi untuk ke loncat jabatan gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada aturan yang terbaru ya. Jadi aturan baru itu tidak ada loncat jabatannya Bapak Ibu. Kalau kita merujuk kepada Kepmen nomor 209/P tahun 2024 dan nomor 63/M/Kep nomor 2025 itu menghapus fasilitas loncat jabatan. Nah, saya juga bingung kenapa kok justru dengan perkembangan zaman yang sudah semakin maju justru loncat jabatan itu dihapus. Ya, nanti saya akan berikan alasannya ya, tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu dosen, apakah ini setuju atau enggak ya. Saya lebih cenderung tidak setuju sebenarnya ya. Nah, dosen itu harus melalui jenjang bertahap ya, dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala maupun ke guru besar. Jadi tidak bisa langsung ke jabatan yang lebih tinggi meskipun KUM sudah memenuhi ya. Jadi itu yang disebutkan. Nah, kalau kita lihat bahwa kedua aturan terbaru itu secara eksplisit memang menghapus fasilitas loncat jabatan. Artinya, meskipun seorang dosen sudah mengumpulkan KUM yang cukup untuk ke guru besar, jika masih berstatus sebagai lektor, maka tetap wajib melalui lektor kepala terlebih dahulu sebelum menuju ke guru besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian kita lihat ya, mengapa loncat jabatan itu dihapus. Ini persepsi
dari berbagai macam ini ya, berbagai macam sumber ya, tetapi saya cenderung tidak setuju dengan yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa berkomentar ya terkait dengan hal yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya ada beberapa alasan kebijakan yang biasanya terjadi menjadi dasar kenapa kemudian loncat jabatan itu dihapus. Yang pertama itu dari aspek pembinaan, karir, dan kematangan akademik ya. Ya, yang dimana jabatan akademik itu bukan hanya soal angka kredit ya, tapi juga menyangkut kematangan, pengalaman kepemimpinan akademik, serta kontribusi kelembagaan dengan mekanisme bertahap dengan diasumsikan lebih siap menjalankan peran di jabatan akademik yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian profesor-profesor yang saat ini yang banyak itu ya bisa dijadikan sebagai contoh atau panutan gitu ya. Kalau misalnya dengan kasus-kasus ada justru profesor yang memfasilitasi untuk loncat jabatan dengan cara-cara yang tidak benar. Apakah kemudian itu bisa dijadikan bisa dijadikan sebagai mentor atau panutan? Kan enggak juga gitu. Kemudian yang kedua, standarisasi dan keadilan. Nah, loncat jabatan menimbulkan kesenjangan antara dosen karena ada yang melalui tahapan lebih cepat sementara yang lainnya lebih bertahap. Nah, sistem baru ini itu menyeragamkan mekanisme agar semua melewati tahap yang sama. Nah, tetapi di sini tidak sama sekali memfasilitasi dengan sistem meritokrasi. Artinya apa? Dosen yang dalam tanda kutip memiliki prestasi yang bagus itu sama sekali tidak difasilitasi untuk loncat jabatan. Jadi tidak ada prestasi yang diakui gitu loh. Nah, ini yang saya juga tidak setuju dengan hal tersebut. Nah, kemudian untuk akuntabilitas dan mutu. Nah, kenaikan bertahap itu mungkin penilaian lebih objektif ya terhadap kualitas karya, kepemimpinan akademik, dan kontribusi Tridharma. Nah, kalau ini saya juga tidak setuju. Kenapa demikian? Yang menjadi permasalahannya itu adalah kalau kita melihat dari segi karya ya, dari segi karya, maka perekrutan asesor PAK itu jangan hanya berdasarkan pada status jabatan akademiknya karena mereka sudah memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi, misalnya profesor gitu ya. Tetapi kalau saya lebih condong bahwa kepada kepengalaman. Coba kita bisa buka-bukaan saja ya. Berapa profesor yang dalam tanda kutip selama dia menjadi profesor itu dia hanya cuma nebeng nama gitu di dalam artikel. Dia tidak sama sekali mengerti tentang dunia perjurnalan ya, di jurnal artikel gitu. Nah, kalau kita merujuk bahwa kita merekrut untuk menjadi jabatan akademik itu bukan karena statusnya sebagai guru besar, tetapi berdasarkan dari pengalaman, maka itu saya lebih condong yang semacam itu. Karena banyak ya dosen-dosen muda itu dengan karya-karya yang cukup bagus, mereka berpengalaman publikasi di jurnal bereputasi, sehingga tahu seluk-beluk bahwa jurnal yang bagus itu seperti apa. Nah, mereka ini semestinya harus diberikan fasilitas ya untuk bisa membina ya teman-teman dosen yang lain biar nanti kedepannya itu karya-karyanya itu lebih bagus. Jadi bukan karena perkara bahwa kita sudah melakukan penelitian, mendapatkan dana dari pemerintah, kemudian kita gagal dalam mempublikasikan artikel atau bahkan berhasil publikasi tapi bukan di dalam jurnal-jurnal yang kategori high tier gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ya buat kita semua. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan aturan? Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa mana sebenarnya yang paling tinggi kedudukan aturan tersebut sehingga kita bisa tetap menjalankan Permendikbud nomor 92, kemudian POPAK 2014 dan 2019 tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk kedudukan aturan mana yang lebih tinggi kedudukannya, nah kita bisa sebenarnya merujuk ya pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah peraturan undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, yang ketiga itu adalah peraturan presiden, yang keempat adalah peraturan menteri, dan kelima itu adalah keputusan menteri ya atau aturan teknis lainnya. Nah, jadi Permendikbud nomor 92 tahun 2014 adalah peraturan menteri. Sedangkan keputusan menteri nomor 209 garis miring P 2024 dan 63 garis miring M garis miring Cap tahun 2025 itu adalah aturan teknis pelaksanaannya. Jadi
secara hierarki Permendikbud nomor 92 tahun 2014 itu lebih tinggi kedudukannya daripada keputusan menteri. Nah, namun karena keputusan menteri yang terbaru adalah aturan teknis operasional, petunjuk teknis pelaksanaan, maka praktiknya yang berlaku adalah Kepmen terbaru. Artinya meskipun Permendikbud nomor 92 tahun 2014 itu masih mencantumkan mekanisme loncat jabatan, secara administrasi dan implementasi saat ini mekanisme tersebut sudah dihapus katanya ya oleh Kepmen terbaru. Nah, tapi sosialisasi terkait dengan penghapusan ini juga belum disampaikan gitu ya. Nah, jadi secara kesimpulan, kalau saya simpulkan bahwa dulu Permendikbud 92 tahun 2014, kemudian POPAK 2014 dan 2019 itu loncat jabatan dimungkinkan. Nah, sekarang untuk Kepmen 209 tahun 2024 dan nomor 63 tahun 2025 loncat jabatan ditiadakan, maka semua dosen itu harus melalui jenjang secara bertahap. Nah, kedudukan hukum Permendikbud lebih tinggi daripada Kepmen. Tetapi karena Kepmen adalah aturan teknis yang terbaru, maka pelaksanaan saat ini itu mengikuti aturan Kepmen tersebut ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen. Semoga ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.